Baik, terima kasih Ketua. Sedikit saja ini Pak Menko PMK, Pak Menko Equin, Bu Menteri Keuangan dan Bu Mensos. Ini penting supaya bagi kita penting juga ini. Bapak dan Ibu hadir ke sini itu atas perintah Presiden untuk menghadiri dengan penugasan atau dengan izin. Mohon bisa direspon. Dengan izin, dengan penugasan atau dengan sepengetahuan Presiden. Terbuka saja, ini di sidang yang terbuka untuk umum, nggak ada masalah. Silakan Pak Menko. Pertama kami hadir di sini karena undangan dari Yang Mulia, dari Mahkamah Konstitusi. Dan terhadap undangan tersebut Bapak Presiden mengetahui. Memang dan tembusannya sepengetahuan Bapak kita Presiden. Tembusannya memang ke Pak Presiden. Ya, jadi suratnya. itu sepengetahuan Ya. Bapak Presiden karena undangan dari Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Pak PMK juga begitu sama ya? Ya, aman sama kan Pak? Yang Mulia. Ya. Bu Menteri Keuangan? Sama ya? Bu Mensos? Mengenai substansi yang harus disampaikan di sini, itu sepengetahuan Presiden atau tidak? Arahan Bapak Presiden untuk menyampaikan semua sesuai dengan adanya. Tugas dan fungsi masing-masing gitu ya? kementerian seluas-luasnya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan Pak Ketua. Baik, silakan Prof. Saldi. Ya, terima kasih. Ini sebagai catatan saja ya untuk kita semua, termasuk terutama untuk Pak Menteri dan Bu Menteri. Jadi yang kami tanyakan tadi itu semuanya bersangkut dengan dalil yang ada dalam permohonan. Jadi nanti itu akan membantu kami Mahkamah untuk mengambil posisi Mahkamah di mana. Nanti susunan struktur jawabannya kira-kira begini. Ini dalil pemohon, itu kemudian dijawab oleh termohon, kita akan jelaskan apa jawaban termohon. Kemudian apa yang dijelaskan oleh pihak terkait, kita akan ambil. Apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Karena ada pemberi keterangan, maka nanti apa yang dijawab oleh pemberi keterangan akan kita sampaikan di dalam di dalam putusan itu, baru kemudian apa posisi Mahkamah terhadap semua itu. Makanya kami mengundang Bapak-bapak dan Ibu-ibu supaya kami memiliki pemahaman yang komprehensif tentang apa yang didalilkan oleh para pemohon ini. Nah itu, jadi itu pentingnya. Jadi kalau tadi ada yang menyebut fakta ini, itu semuanya ada dalam permohonan. Jadi kepentingannya untuk membantu kami Mahkamah untuk menjawab permohonan itu, untuk memutuskan permohonan ini. Jadi kalau misalnya ada yang menanya Presiden ke sana, karena begitu yang didalilkan. Yang didalilkan oleh para pemohon, sehingga perlu ada kejelasan bagaimana menteri-menteri menjelaskan soal yang terkait dengan itu. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Baik, dari Pak Muhajir cukup? Tadi ada yang belum kami sampaikan Yang Mulia, soal bantuan yang diberikan. Jadi kami tidak akan mengeluarkan bantuan kecuali yang ada di dalam DTKS kalau itu bansos, dan tidak ada yang keluar di luar dari P3KE kalau itu bantuan beras. Sedangkan yang dibagi oleh Bapak Presiden itu adalah merupakan di luar itu. Nanti mungkin Bu Menteri Keuangan bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih Pak Yang Mulia. Dilanjut silakan Bapak Menko. Terima kasih Yang Mulia Pimpinan dan anggota Majelis Konstitusi. Pertama saya ingin menambahkan tadi terkait dengan subsidi. Kami tegaskan kembali bahwa dalam Perlinsos itu yang terbesar adalah subsidi energi, dan gejolak itu akibat daripada subsidi energi. Nah, dari anggaran Perlinsos yang pagunya di tahun 2023 di pagunya 476 triliun, realisasinya 443,4. Kemudian tahun 2024 pagunya 496. Nah, yang terkait dengan energi itu baik itu BBM, listrik, pupuk, dan kredit program termasuk bunga kur itu share-nya 58%. Di tahun 2023, 2024 dia 55,9.
Sehingga kenaikan di sektor ini sekitar 19,4 triliun. Nah, ini akibat daripada kenaikan dari ICP, Indonesia Crude Price, di tahun 2023 itu 78,43, 2024 82. Rupiah di 2023 15.230, itu kita di 2024 15.664. Demikian pula terkait dengan volume. Nah, yang kedua kami ingin menambahkan tadi dasar daripada bantuan pangan. Tadi sudah dijelaskan yang rapat di bulan 10 November. Kami ingin menambahkan sebelumnya tahapan ini kan sudah diberikan dan dijalankan juga bulan September sampai dengan November. Nah, itu berdasarkan keputusan rapat terbatas tanggal 13 Juli tahun 2023 dan dilanjuti dengan surat Kepala Bappenas ke Perum Bulog nomor 208 TS 0303 K9 2023 tanggal 4 September 2023. Kemudian tambahan Desember yang dilaksanakan berdasarkan rapat internal tanggal 10 November 2023 ditindaklanjuti surat Kepala Bappenas ke Perum Bulog nomor 365 TS 0303 K11 2023 tertanggal 10 November 2023. Nah, terkait dengan di tahun 2024 ini ada periode Januari sampai Juni berdasarkan rapat internal 10 November dan ditindaklanjuti surat Kepala Badan Pangan Nasional ke Perum Bulog nomor 372 TS 0303 K11 2023 tanggal 22 November. Nah, kemudian ini yang dapat kami tambahkan. Kemudian tadi pertanyaan dari Yang Mulia Bapak Arief Hidayat terkait dengan Bulog, tentunya ini bagian dari penugasan di Kementerian BUMN. Kementerian BUMN selaku pemegang saham daripada Bulog, jadi itu murni di BUMN. Kemudian tadi menambahkan bahwa bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden itu berasal dari dana bantuan Presiden untuk masyarakat. Jadi tentu ini juga tadi menambahkan penjelasan dari Pak Menko PMK. Kemudian izinkan kami jawab dari pertanyaan Ibu Yang Mulia, Ibu Eni Nurbaningsih, bahwa resiko yang diperkirakan, resiko sosial, kita melihat dari berbagai resiko yang ada di global. Pertama, geopolitik, perang Ukraina. Kedua, juga tensi di Timur Tengah terkait dengan perang di Gaza. Kemudian perubahan iklim yang real. Hampir banyak negara memberikan bantuan terkait dengan El Nino, bahkan Amerika Serikat juga perubahan iklim dan inflasi yang tadi istilah Ibu Menteri Keuangan higher for longer, inflasi yang tertinggi sepanjang sejarah Amerika. Oleh karena itu Amerika pun memberikan bansos. Demikian pula Singapura pun memberikan bansos dalam rangka El Nino, demikian pula Filipina memberikan bansos dalam rangka El Nino. Nah, tentu ini juga terjadi fluktuasi daripada harga komoditas dunia, termasuk harga beras, akibat ada larangan ekspor beras. India, dia melarang ekspor, demikian pula beberapa negara lain. Nah, tentu ini akan berpotensi berlanjut di tahun 2024. Kita bisa melihat bahwa tidak mudah untuk mendapatkan suplai beras, walaupun Indonesia memutuskan untuk impor beras katakanlah sejumlah 3 juta. Nah, tentu ada pendekatan dari pemerintah. Nah, tentu berbagai risiko ini berdampak kepada ekonomi domestik dan peningkatan harga komoditas itu akan sangat mengganggu daya beli masyarakat miskin dan rentan dan pada akhirnya tentu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian pertanyaan Ibu Eni Yang Mulia terkait dengan harga beras, apakah ada penggunaan CBP dan membuat harga naik. Nah, tentu bantuan pangan adalah instrumen stabilisasi harga. Jadi justru sebaliknya, dengan adanya bantuan pangan kita berharap stabilisasi harga. Dari penelitian di lapangan, 10 kilo itu setara dengan kebutuhan masyarakat sekitar
sepertiga dari kebutuhan. Rata-rata kebutuhannya 20 sampai 25 kilo per bulan. Nah, tentu ini akan sangat membantu, dan pemerintah juga melakukan stabilisasi pasokan harga pangan ataupun SPHP dengan operasi di pasar melalui Perumbulok, dan itu untuk menjaga harga daripada beras. Kemudian kalau kita mengikuti bantuan pangan di bulan Januari sangat rendah realisasinya, yaitu 179.000 dari target 440.000, sedangkan demand-nya itu adalah 2,4 juta. Jadi artinya ini tidak dalam tanda petik tidak berpengaruhi terhadap harga di pasar. Kemudian beras internasional juga naik, dan juga tentunya pemerintah terus mendorong agar SPHP lebih berefektif di pasar. Kemudian izin dari Pak Yang Mulia Pak Guntur Hamzah mengenakan rapel. Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya 1 kali, Pak. Jadi kalau kita tidak dirapel di depan, itu nanti masyarakatnya berat. Jadi kita kasih mereka di awal, walaupun realisasinya kita lakukan dalam 2 tahapan, yaitu Oktober cair bulan September, dan November-Desember cair bulan November. Demikian pula untuk program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan 3 bulan sekali, jadi salurannya 4 kali setahun. Kemudian kartu sembako juga 2 bulan, jadi 1 tahunnya 6 kali. Jadi rapel itu pertimbangan itu. Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya. Kalau 1 kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya distribusi di perbankan ataupun di pos. Kemudian izinkan saya menjawab Pak Ridwan Yang Mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik. KPCPEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023 itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023, Pak. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak Yang Mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca begitu sesudah sholat Jumat banyak berita. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih Pak Erlangga untuk jawabannya. Sedikit saja saya ingin konfirmasi tadi yang disampaikan oleh Pak Menko PMK, bahwa kunjungan Pak Presiden itu untuk memastikan bahwa programnya itu landed ya. Dan pada saat itu ada mungkin pembagian tadi kartu pintar dan sebagainya. Nah, barusan Pak Erlangga menyampaikan bahwa Presiden itu ada dana bantuan Presiden bagi masyarakat. Nah, nomenklatur ini apakah bagian dari Perlinsos atau nomenklatur yang melekat pada jabatan Presiden?
Mungkin bisa dikonfirmasi. Jadi nanti Bu Terima Menteri kasih. Keuangan akan lebih menjelaskan, tapi pada prinsipnya ini sebagai hal yang melekat dengan Bapak Presiden. Demikian, terima kasih. Dan kedua terkait dengan kunjungan-kunjungan beliau, memang saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Menko PMK, karena beberapa program yang di bawah koordinasi perekonomian seperti kredit usaha rakyat, kemudian kartu prakerja, kemudian pada saat penanganan COVID itu bantuan kepada kaki lima nelayan, itu Bapak Presiden juga turun mengecek langsung di lapangan dan di beberapa tempat saya mendampingi beliau. Demikian, terima kasih. Baik.